Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Didiana dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 30. Saya akan memenuhi tugas sejarah Indonesia untuk menceritakan tentang kerajaan. Saya akan menceritakan tentang Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan Islam yang cukup berpengaruh di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-16 Masehi di bawah pimpinan Raja Sutawijaya. Kerajaan Mataram Islam atau biasa dikenal Kesultanan Mataram merupakan hasil perebutan kekuasaan antara Sutawijaya dengan Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang. Sutawijaya berhasil memperoleh kemenangan sehingga tahta kerajaan pun berhasil didapatkannya. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Mulanya, Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan Pajang yang memiliki wilayah kekuasaan di Mataram. Wilayahnya cukup luas, yaitu sepanjang Pulau Jawa hingga Madura. Saat itu, Sultan Hadiwijaya, Raja Kerajaan Pajang, melantik Ki Ageng Pamanahan menjadi bupati di wilayah Mataram. Pelantikan ini sebagai imbalan atas keberhasilan Ki Ageng Pamanahan membunuh Arya Panangsang di Jipang Panolan. Kemudian, Sultan Hadiwijaya mengangkat anak dari Ki Ageng Pamanahan, yakni Sutawijaya. Hingga pada tahun 1575, Ki Ageng Pamanahan wafat, dan jabatannya sebagai Bupati Mataram digantikan oleh anaknya Sutawijaya. Ternyata, Sutawijaya tidak puas dengan jabatannya saat itu. Ia berniat ingin menjadi Raja Kerajaan Pajang dan merebut kekuasaan Sultan Hadiwijaya dengan memperkuat sistem pertahanan di wilayah Mataram. Tentu saja, Sultan Hadiwijaya tidak menyukainya, hingga terjadilah peperangan kekuasaan di antara mereka berdua. Perang dimenangkan oleh Sutawijaya karena kondisi Sultan Hadiwijaya sedang tidak sehat saat itu. Selang beberapa waktu, Sultan Hadiwijaya pun wafat. Menantu Sultan Hadiwijaya yang menjabat sebagai Bupati Demak, yakni Pangeran Paniri, datang menuju Pajang untuk merebut tahta kerajaan. Namun pasukannya berhasil dipukul mundur oleh pasukan kerajaan Pajang di bawah pimpinan Sutawijaya. Tahta kerajaan berhasil didapatkan Sutawijaya. Kemudian ia pun memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Pajang ke wilayah Mataram. Pada saat itulah, tepatnya tahun 1586, Kerajaan Mataram Islam berhasil didirikan. Wilayah dan letak Kerajaan Mataram Islam. Sebelum Sultan Agung memerintah, wilayah Mataram Islam hanya meliputi Jawa Tengah. Namun setelah Sultan Agung melakukan ekspansi, wilayah Kerajaan Mataram meliputi seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, kecuali Batavia dan Banten. Berikut petanya. Kemudian, ketika VOC memasuki Nusantara dan mengadakan perjanjian Giyanti, wilayah Kesultanan Mataram mengalami penyempitan wilayah. Perjanjian yang diwakili oleh Sunan Pakubuwana III dan beberapa kelompok dari Pangeran Mangkubumi tersebut lantas memecah belah wilayah Kerajaan Mataram Islam. Perjanjian Giyanti yang disahkan pada tanggal 13 Februari 1755 tersebut tentu menguntungkan VOC, lantaran Kerajaan Jawa menjadi tunduk di bawah kekuasaannya. Wilayah Mataram Islam setelah perjanjian Giyanti kemudian dibagi menjadi dua, yaitu di daerah di sebelah timur dan sebelah barat Sungai Opak. Wilayah Mataram Timur Sungai Opak yang kini ditandai dengan daerah yang melintasi daerah Prambanan dikuasai oleh Sunan Pakubuwana III yang berkedudukan di Surakarta. Kemudian, wilayah Mataram sebelah barat Sungai Opak dikuasai oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Salah satu isi dari perjanjian Giyanti yang menguntungkan VOC adalah adanya klausal jika pihak VOC dapat menentukan raja-raja yang menguasai di kedua wilayah Mataram. Berikut ini raja-raja yang pernah memimpin Mataram Islam. Yang pertama, Panembahan Senopati ing Alaga Sayidin Panatagomo.
Pendiri kerajaan Mataram Islam adalah Panembahan Senopati atau lebih sering dikenal Sutawijaya. Beliau adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan sekaligus anak angkat dari Sultan Hadiwijaya Jakatingkir. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1587. Mataram Islam menjadi kerajaan besar setelah Pajang runtuh. Sultan Sutawijaya memerintah dari tahun 1587 sampai 1601. Tindakan-tindakan penting yang dilakukannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan dasar-dasar kerajaan Mataram. Yang kedua, berhasil memperluas wilayah kekuasaan ke timur, Surabaya, Kediri, Kedu, Bagelan, Madiun, dan Ponorogo, serta ke barat menundukkan Demak, Cirebon, dan Galuh. Ketiga, memindahkan semua pusaka dari Pajang ke kerajaan Mataram. Keempat, usaha-usaha tersebut dibantu oleh Ki Juru Mertani atau paman dari Sutawijaya. Raja yang kedua adalah Mas Jolang. Pada tahun 1601, Panembahan Senopati meninggal dunia, dan sebagai gantinya adalah Mas Jolang, putra dari Panembahan Senopati. Mas Jolang bergelar Sultan Hanyokroowati yang memerintah dari tahun 1601 sampai 1613. Mas Jolang ingin meneruskan perjuangan ayahnya untuk memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Mataram Islam. Pada saat Mataram Islam menyerang Kediri, Mas Jolang mengalami sakit parah. Beliau harus segera kembali ke kerajaan. Tapi dalam perjalanannya, tepatnya di desa Krapyak, ia meninggal dunia. Oleh sebab itu, Mas Jolang juga sering disebut Panembahan Sede ing Krapyak. Raja yang ketiga adalah Raden Rangsang. Raden Rangsang memerintah kerajaan Mataram Islam dari tahun 1613 sampai 1646. Raden Rangsang sering dikenal sebagai Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan. Saat memerintah Mataram Islam, ia mempunyai dua cita-cita sebagai berikut. Yang pertama, menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan kerajaan Mataram Islam. Yang kedua, mengusir VOC dari tanah Jawa. Supaya cita-cita itu dapat terwujud, Sultan Agung harus dapat menaklukkan kerajaan Banten dan VOC di Jayakarta atau Batavia. Sultan Agung berhasil menundukkan Gresik, Surabaya, Kediri, Pasuruan, dan Tuban. Selanjutnya Lasem, Pamekasan, dan Sumenep. Dengan demikian, seluruh Jawa telah tunduk di bawah Mataram Islam dan luar Jawa. Kekuasaannya meluas sampai Palembang, Sukadana atau Kalimantan, dan Goa. Adapun di daerah Jawa Barat, hampir semua daerah kecuali daerah Batavia dan Banten. Raja yang keempat adalah Amangkurat I. Pada tahun 1646, Sultan Agung meninggal dunia, dan sebagai gantinya diangkatlah Amangkurat I, anak dari Sultan Agung. Amangkurat I hanya memerintah dari tahun 1646 sampai 1667. Pada masa pemerintahannya, VOC sudah bisa masuk ke dalam negeri Mataram dan diberikan izin oleh raja untuk dapat membangun benteng di dalam kekuasaan Mataram Islam. Oleh karena kebijakan tersebut, Trunojoyo melakukan pemberontakan dan menyerang ibu kota Mataram Islam di Pleret. Pemberontakan tersebut dapat dipadamkan dengan bantuan VOC. Namun Raja Amangkurat I terluka dan wafat. Raja yang kelima adalah Amangkurat II. Amangkurat I diganti oleh anaknya, yakni Amangkurat II. Amangkurat II memerintah dari tahun 1667 sampai 1703. Pada masa pemerintahannya, keruntuhan Mataram Islam sudah terlihat. Bantuan yang diberikan kepada Amangkurat I ternyata tidak gratis, melainkan ada imbalannya. VOC meminta daerah-daerah jajahan Mataram dilepaskan dan masuk dalam kekuasaan VOC.
Amangkurat I secara terpaksa harus mau mengikuti perintah dari VOC. Pusat pemerintahan juga terpaksa pindah ke Kartasura. Raja yang keenam adalah Pangeran Puger atau Pakubuwana I. Pengganti dari Amangkurat II haruslah Amangkurat III. Tapi VOC mengangkat Pangeran Puger menjadi raja selanjutnya. Pangeran Puger adalah paman dari Amangkurat III dan dinobatkan menjadi Susuhunan Pakubuwana I. Merasa tidak senang terhadap pengangkatan Pakubuwana I, Amangkurat III melakukan pemberontakan. Amangkurat III dibantu oleh Untung Suropati melakukan perang gerilya. Namun pada tahun 1708 dapat dipadamkan oleh VOC. Pakubuwana I memerintah dari tahun 1703 sampai 1718. Raja yang ketujuh adalah Amangkurat IV. Amangkurat IV hanya memerintah dari tahun 1718 sampai 1726 dan digantikan oleh Pakubuwana II. Raja yang kedelapan adalah Pakubuwana II atau Amangkurat V. Pada masa pemerintahan Pakubuwana II, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Sunan Kuning yang terjadi pada tahun 1742. Pemberontakan membuat Pakubuwana II dan VOC kewalahan. Pemberontakan yang dilakukan oleh Sunan Kuning dikenal dengan Geger Pacinan karena dilakukan oleh orang-orang Tionghoa di Jawa. Pemberontakan ini mengakibatkan Keraton Mataram di Kartasura dibakar habis oleh pemberontak. Rusaknya keraton tersebut membuat Pakubuwana memerintahkan untuk memindahkan pusat keraton ke daerah lain, dan yang menjadi pilihan adalah Solo. Masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Ketika Sultan Agung Hanyakrokusuma memimpin Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1613 hingga 1645 Masehi, kejayaan Kerajaan Kesultanan Mataram semakin berada di puncak. Di eranya, Sultan Agung berhasil menguasai banyak daerah kekuasaan di berbagai wilayah di Jawa. Selain itu, kemajuan Kerajaan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Sultan Agung juga berhasil menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat saat itu. Beberapa di antaranya ialah pada bidang ekonomi, keagamaan, budaya, hukum, pemerintahan, dan masih banyak lagi. Di masa kepemimpinannya, Sultan Agung memiliki beberapa kebijakan penting dalam bidang ekonomi yang diusungnya, yakni sektor pertanian, fiskal, dan juga moneter. Pada era Sultan Agung, beliau membangun sektor pertanian dengan memberikan tanah kepada petani dan membentuk forum komunikasi sebagai tempat pembinaan. Adapun dalam urusan fiskal, Sultan Agung mengatur regulasi pajak yang tidak memberikan beban kepada rakyat. Kemudian pada bidang moneter, Sultan Agung membentuk lembaga keuangan untuk mengelola dana kerajaan. Di bidang keagamaan dan hukum Islam, Sultan Agung juga menerapkan aturan yang sesuai dengan aturan Islam. Tak hanya itu, ulama pada kala itu juga diberikan ruang untuk bekerja sama dengan pihak kerajaan. Bahkan, Sultan Agung juga menetapkan penanggalan atau kalender Jawa sejak tahun 1633, di mana perhitungan tanggal tersebut merupakan kombinasi kalender Saka dan Hijriah. Pada bidang kebudayaan dan kesenian, Sultan Agung juga termasuk pemimpin yang sangat berperan dalam memajukan kesenian wilayahnya. Menurut sumber sejarah, berbagai jenis tarian, gamelan hingga wayang sangat berkembang pesat di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Selain mengawal kemajuan kesenian, Sultan Agung juga turut serta dalam menghasilkan karya seni berupa serat sastra gending. Sastra bahasa di zaman tersebut juga semakin berkembang ketika Sultan Agung mulai memberlakukan penggunaan tingkatan bahasa di wilayah luar Yogyakarta hingga Jawa Timur. Sultan Agung juga termasuk pemimpin yang menginisiasi terbentuknya provinsi dengan memilih adipati sebagai kepala wilayah di setiap daerah yang dikuasai Mataram. Terdapat alasan puncak
kejayaan kerajaan Mataram Islam pada masa Sultan Agung, diantaranya yang pertama, adanya hubungan kerjasama dan saling mengirim utusan antara daerah-daerah tersebut dengan Mataram. Yang kedua, Sultan Agung berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Yang ketiga, Sultan Agung memiliki konsep politik keagung binataran yang berarti bahwa kerajaan Mataram Islam harus berupa ketunggalan, utuh bulat, tidak tersaingi, dan tidak terbagi-bagi. Sunan Kuning dalam melakukan pemberontakan dibantu oleh Pangeran Mas Said atau Mangkunegara I. Walaupun pemberontakan Sunan Kuning dapat direndam, namun Pangeran Mas Said tetap melakukan perang gerilya melawan Pakubuwana II dan VOC. Pada tahun 1746, Pangeran Mangkubumi, Sultan Hamengkubuwono I, ikut bergabung dengan Pangeran Mas Said. Alasannya bergabung, Pakubuwono II lebih condong ke VOC, yang menuduh beliau lebih mementingkan harta dibanding membantu menumpas pemberontakan. Pangeran Mangkubumi merasa bahwa ia telah berhasil menekan pergerakan Pangeran Mas Said dan dirinya seharusnya mendapatkan tanah di Sukowati sebagai hadiah yang dijanjikan oleh raja. Perlawanan terhadap Pakubuwana II dan VOC semakin besar dan membuat biaya perang membengkak. VOC ingin perlawanan tersebut segera berhenti, tetapi kepentingan mereka tidak terganggu. VOC membujuk Pangeran Mangkubumi untuk berunding agar pergolakan yang terjadi segera selesai. Pada tahun 1755, VOC melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi dan menghasilkan perjanjian Giyanti. Isi pokok dari perjanjian itu adalah pembagian wilayah kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian. Pangeran Mangkubumi mendapat wilayah kekuasaan di daerah Mataram bagian selatan atau wilayah Mataram asli Yogyakarta, dan Mataram bagian utara diperintah oleh Kasunanan Surakarta. Wilayah yang dipimpin oleh Mangkubumi memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya, dan Pangeran Mangkubumi dijadikan raja pertama yang diberi gelar Hamengkubuwono I. Perjanjian yang dilakukan antara Pangeran Mangkubumi dengan VOC tidak mempengaruhi perlawanan Pangeran Mas Said. Beliau tetap melakukan perang gerilya untuk melawan Kasunanan dan VOC, bahkan tidak segan untuk menyerang pasukan Kasultan apabila dianggap mengganggu perjuangan Pangeran Mas Said. Setiap pasukan Mas Said bertempur, semua lawannya selalu mundur dan kalah. Oleh sebab itu, pasukan beliau dijuluki sebagai pasukan samber nyawa atau pengambil nyawa. Perlawanan Pangeran Mas Said yang sulit direndam membuat VOC berpikir ulang untuk melawan dengan senjata. VOC kemudian memberikan opsi berunding kepada Pangeran Mas Said. Pada tahun 1757, diadakan perjanjian Salatiga yang diadakan di Salatiga, Jawa Tengah. Perjanjian tersebut berisikan pemberian tanah kepada Pangeran Mas Said di tanah Kasunanan. Pangeran Mas Said dapat berkuasa penuh atas wilayah kekuasaannya dan diberi gelar Adipati Mangkunegara I. Perekonomian Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan campuran, yaitu agraris dan maritim. Letak geografisnya yang berada di pendalaman didukung tanah yang subur, menjadikan kerajaan Mataram Islam sebagai daerah pertanian atau agraris yang cukup berkembang. Hasil-hasil pertaniannya antara lain beras, yang merupakan ekspor terbesar, gula, kelapa, kayu, kapas, hasil palawija, gula aren, dan yang lainnya. Penyatuan kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Jawa tidak hanya menambah kekuatan politik, tetapi juga kekuatan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Mataram Islam tidak semata-mata tergantung ekonomi agraris, tetapi juga karena pelayaran dan perdagangan, sehingga rakyat Mataram Islam juga banyak melakukan aktivitas perdagangan laut, arus perdagangan. Perpaduan dua unsur ekonomi, yaitu agraris dan maritim, mampu menjadikan kerajaan Mataram Islam kuat dalam percaturan politik
Kehidupan sosial Kerajaan Mataram Islam. Kehidupan masyarakat di Kerajaan Mataram Islam tertata dengan baik berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama. Mataram Islam dikenal beberapa kelompok dalam masyarakat. Yang pertama, golongan raja dan keturunannya. Yang kedua, bangsawan. Yang ketiga, rakyat. Kehidupan masyarakat bersifat feodal karena raja adalah pemilik tanah beserta seluruh isinya. Sultan memiliki kedudukan yang tinggi, juga dikenal sebagai panatagama, yaitu pengatur kehidupan keagamaan. Kebudayaan pada Mataram Islam. Pada masa kebesaran Mataram Islam, kebudayaan juga berkembang, antara lain seni tari, seni pahat, seni sastra, dan sebagainya. Kebudayaan kejawen yang merupakan akulturasi antara kebudayaan asli Hindu-Buddha dengan Islam. Upacara grebek yang bersumber pada pemujaan roh nenek moyang berupa kenduri gunungan yang merupakan tradisi sejak zaman Majapahit dijatuhkan pada waktu perayaan Hari Besar Islam sehingga muncul grebek Syawal pada Hari Raya Idul Fitri, grebek Maulud pada bulan Rabiul Awal. Hitungan tahun yang sebelumnya merupakan tarik Hindu yang didasarkan pada peredaran matahari, tarik Samsiah, dan sejak tahun 1633 diubah menjadi tarik Islam yang berdasarkan pada peredaran bulan, tarik Kamariah. Tahun Hindu 1555 diteruskan dengan perhitungan baru dan dikenal dengan tahun Jawa. Kalang bolong adalah upacara kematian dengan membakar pakaian dan barang-barang peninggalan. Terdapat karya sastra, yaitu kitab sastra Gending yang merupakan perpaduan dari hukum Islam dengan adat istiadat Jawa yang disebut hukum syariah alam. Runtuhnya Kesultanan Mataram Islam. Runtuhnya Kesultanan Mataram Islam dimulai ketika Sultan Agung kalah dalam sebuah misi yang bertujuan untuk merebut Batavia. Saat itu, Sultan Agung berjuang menaklukkan seluruh wilayah Jawa dari tangan Belanda. Setelah peristiwa kekalahan tersebut, aspek ekonomi para masyarakat di Kesultanan Mataram Islam semakin melemah karena banyak masyarakat yang dikerahkan untuk menghadapi perang. Dengan demikian, pihak kerajaan serta masyarakat pun tidak mampu lagi memperbaiki kondisi ekonomi yang terjadi kala itu. Keruntuhan Kesultanan Mataram Islam juga disebabkan oleh adanya rasa dendam dan juga permusuhan dari Wangsa Sailendra kepada Jawa yang tidak pernah berhenti. Permusuhan ini terus-menerus terjadi hingga Wangsa Isana meraih kekuasaan selanjutnya. Saat Mpu Sindok memimpin pemerintahan di Jawa Timur, pasukan Sriwijaya datang untuk menyerang wilayahnya. Pada akhirnya, pertempuran pun terjadi di wilayah Anjuk Ladang yang sekarang telah dikenal dengan sebutan Kota Nganjuk, Jawa Timur. Pertempuran itu pun dimenangkan oleh Mpu Sindok. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam yang merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di tanah air tentulah memiliki banyak barang peninggalan. Barang peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam selain menjadi situs atau sumber sejarah kepada para generasi di tanah air, juga bisa menjadi tempat wisata. Berikut ini merupakan beberapa sumber sejarah sekaligus peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang masih bisa ditemui hingga hari ini. Yang pertama, karya sastra Gending dari Sultan Agung. Yang kedua, adanya tahun Saka. Yang ketiga, adanya kerajinan perak. Yang keempat, adanya tradisi kalang bolong. Adapun tradisi kalang bolong ini sendiri ialah tradisi kematian orang kalang yang dilakukan dengan cara membakar berbagai peninggalan orang yang telah meninggal. Yang kelima, terdapat kuliner khas kue kipo. Kue kipo merupakan makanan khas masyarakat dari Kota Gede. Menurut beberapa orang, makanan ini telah ada sejak masa Kerajaan Mataram Islam berdiri. Yang keenam, terdapatnya pertapaan Kembang Lampir. Tempat ini merupakan tempat Ki Ageng Pemanahan melakukan pertapaan untuk menerima wahyu Kerajaan Mataram Islam. Yang ketujuh, terdapat Segara Wana dan Syuh Brata yang merupakan meriam-meriam peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Meriam-meriam tersebut diberikan oleh Belanda atas perjanjian bersama Kerajaan Mataram Islam di masa kepemimpinan Sultan Agung.
Yang kedelapan, terdapatnya berbagai puing-puing candi Hindu dan Buddha di aliran Sungai Opak serta di sekitar aliran Sungai Progo. Yang kesembilan, terdapatnya batu datar yang berada di Lipura. Lokasi Lipura tidak jauh dari barat daya kota Yogyakarta. Yang kesepuluh, terdapatnya pakaian peninggalan Kiai Gundil atau dikenal juga dengan sebutan Kiai Antakusuma. Yang ke-11, terdapatnya Masjid Agung Negara yang telah dibangun sejak tahun 1763 oleh Pakubuwono III. Yang ke-12, terdapatnya Masjid Jami Pakuncen yang didirikan oleh Sunan Amangkurat I. Yang ketiga, terdapatnya Gapura Makam Kota Gede yang menjadi perpaduan antara corak Hindu dan juga Islam. Yang ke-14, terdapatnya masjid yang berada di Makam Kota Gede. Yang ke-15, terdapatnya Bangsal Duda. Yang ke-15, terdapatnya Bangsal Duda. Yang ke-16, terdapatnya Rumah Kalang. Yang ke-17, terdapatnya berbagai makam dari Raja-Raja Mataram yang berada di Imogiri. Yang ke-18, terdapatnya Gerbang Makam Kota Gede. Bangunan dan sumber sejarah Kerajaan Mataram Islam. Objek wisata peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, Pasar Legi Kota Gede. Pasar Legi Kota Gede ini merupakan salah satu tempat yang menjadi peninggalan zaman kerajaan. Pasar ini termasuk pasar tertua yang ada di Yogyakarta dan tetap aktif hingga hari ini. Pasar tradisional ini menjadi pusat kegiatan jual beli bagi masyarakat Kota Gede. Kegiatan pasar pun selalu ramai, terutama saat pasaran Legi yang merupakan hari berdasarkan penanggalan Jawa. Di hari tersebut, para penjual akan tumpah hingga ke bahu-bahu jalan. Bahkan saat pagi hari, pelataran pasar akan ramai oleh berbagai pedagang hewan. Kemudian, di malam harinya, lokasi ini akan ramai dengan sajian kuliner khas Kota Gede. Berbagai jenis kulineran, mulai dari makanan tradisional hingga kekinian, bisa kita dapatkan di sini. Maka tak heran jika pasar yang berada di Jalan Mondorakan, Porbayan, Kecamatan Kota Gede ini sangat digemari oleh banyak wisatawan. Yang kedua, makam para Raja-Raja Mataram Islam. Di lokasi ini, para wisatawan bisa menikmati wisata rohani sekaligus wisata budaya. Di tempat makam para Raja-Raja Mataram yang sering dijadikan sebagai destinasi ziarah ini, kita akan menemukan makam dari Raja pertama Mataram Islam, yaitu Danang Sutawijaya atau lebih dikenal dengan nama Panembahan Senopati. Raja kedua ialah Mas Jolang atau Panembahan Hanyakrawati yang kemudian disemayamkan di area pemakaman ini. Yang ketiga, Masjid Gede Mataram. Tak jauh dari Pasar Legi Kota Gede, tepatnya sekitar 500 meter, maka kita akan menemui Masjid Gede Mataram. Masjid yang penuh sejarah ini digunakan sebagai masjid pada umumnya di tanah air. Tak ada biaya masuk untuk mengunjungi masjid ini. Para wisatawan hanya perlu memberikan infak seikhlasnya di kotak infak masjid. Jangan lupa, jika ingin mengunjungi tempat ini, maka kita wajib untuk memakai pakaian adat Jawa yang bisa disewa di lokasi. Jika ingin menikmati pemandangan, silakan berkeliling di area makam Raja-Raja Mataram. Tempat wisata makam ini dibuka untuk para wisatawan pada hari tertentu saja, yaitu hari Senin, Kamis, Jumat, dan Minggu. Tempat wisata akan dibuka mulai pukul 13.00 hingga 16.00 WIB. Yang kelima, Between Two Gates. Lokasi Between Two Gates berjarak sekitar 450 meter dari makam Raja-Raja Mataram. Kompleks bangunan bersejarah ini menjadi tempat wisata pemukiman yang masih sangat kental akan budaya tradisionalnya. Di area ini, kita akan melihat rumah-rumah joglo yang bernuansa Jawa kuno dan masih dihuni oleh para warga setempat hingga sekarang. Dinamakan Between Two Gates karena area ini diapit oleh dua gerbang. Selain bisa menikmati nuansa Jawa kuno, di tempat ini kita juga bisa menemukan banyak spot foto untuk berfoto instagenik.
Nuansa jadul dan arsitektur yang sangat unik menjadikan tempat ini sangat cocok untuk bersuah foto. Tak hanya itu, nuansa tenang, damai, dan nyaman akan membuat kita semakin betah di sini. Untuk menikmati semuanya itu, kita cukup berdonasi seikhlasnya saja. Jika ingin mampir di tempat wisata ini, para pengunjung wajib parkir di luar lokasi karena adanya larangan untuk menyalakan mesin motor. Bahkan, untuk warga tetap di wilayah ini, mesti mendorong mereka hingga ke depan gerbang terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga pelestarian permukiman tradisional di dalam wilayah Bedouin Touquet. Yang kelima, Benteng Cepuri. Tempat wisata terkenal lainnya sekaligus menjadi peninggalan kerajaan Mataram Islam di kota gede ialah Benteng Cepuri. Peninggalan Benteng Cepuri memang hanya menyisakan reruntuhan. Namun di zaman kerajaan, benteng ini sangat luar biasa kokoh sehingga dijadikan sebagai benteng pertahanan. Saat ini Benteng Cepuri telah dijadikan sebagai spot foto bagi para wisatawan. Hingga saat ini berbagai peninggalan dari kerajaan Mataram juga dapat kamu temukan pada wisata kulinernya, di mana berbagai menu istana santapan raja di Yogyakarta. Jadi, begitulah penjelasan mengenai kerajaan Mataram Islam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.